Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini kita berapa? Kita doakan teman-teman kita yang kali ini sudah habis ya. Semoga bisa diberikan tugas segera sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oh iya, ini kan belajar minyak ya. Coba kalian berdiri dulu, coba. Berdiri ayo, berdiri dulu. Di mejanya disiapin pulpen. Di meja disiapin pulpen. Coba pulpennya mana? Keluarin. Kasih apa ya? Kalau ibu bilang kasih, kalian pegang kalian. Kalau ibu bilang sikut, kalian pegang sikut kalian. Kalau ibu bilang sikat, kalian ambil botol yang ada di meja.
Jadi setelah kalian bernapas, kan ototnya orang ini main. Setelah kalian mengeluarkan napas, otot perutnya mengalami apa? Jalan kontraksi atau nanti otot diafragmanya akan membesar. Kemudian saat mengeluarkan napas, otot diafragma ini kembali ke normalnya, yaitu mengecil atau melengkung. Ini kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Ada apa saja sih? Faktor apa saja yang berpengaruh ke pernapasan kita? Kita punya lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya usia. Kami ini kegiatan. Nah, bagaimana sih Bu? Dari faktor itu dapat mempengaruhi pernapasan kita. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada ada usia, frekuensi pernapasan anak-anak itu lebih banyak dibanding dengan orang dewasa. Kira-kira kenapa sih? Karena anak-anak lebih banyak. Ya, jadi anak-anak ini lebih banyak waktu untuk sebagai proses pertumbuhan. Kalau kita kurang, masa pertumbuhannya di mana? Sampai ya, berarti semakin bertambahnya usia seseorang, maka frekuensi pernapasannya semakin kurang. Yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, pada umumnya laki-laki ini lebih banyak membutuhkan lebih banyak melakukan aktivitas, sehingga lebih banyak membutuhkan energi. Coba biasanya yang laki-laki ini akan dilakukan atau hobinya apa ya? Hobinya apa? Bulu tangkis, apa lagi? Bulu tangkis, mancing. Nah, dari aktivitas tersebut lebih banyak menggunakan energi. Tangkis, mancing, voli. Sedangkan yang perempuan nih, bukan biasanya main dulu, banyak apa? Dan banyak makanan, terus jadi ada perbedaan antara aktivitas laki-laki dan perempuan. Cenderung lebih laki-laki. Maka di sini jenis kelamin menjadi faktor yang berbalik. Laki-laki lebih banyak membutuhkan energi karena lebih banyak melakukan aktivitas yang lebih berat. Oke, kita lanjut.
Perhatikan, ini yang kecil-kecil ini namanya volume tidal. Berapa jumlahnya? Di sini 500 dari mana? Nah, di sini kan ada 2000. Di sini 3000. Nah, berarti di sini berapa? Di sini berarti berapa? Ya, 2500. Nah, 3000 dengan 2500 selisihnya berapa? Selisihnya? Iya, selisihnya 500. Nah, 500 mili ini adalah jumlah volume tidal. Kemudian yang di atas, perhatikan. Ini ada volume cadangan inspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi udara masuk ya. Nah, perhatikan gelombang ini. Nah, ini jumlahnya ada 1500 mili. Ini ada volume cadangan ekspirasi. Ekspirasi itu apa ya? Menghembuskan nafas atau nafas keluar. Nah, ada berapa? Ada 1500. Nah, kemudian kita lihat yang di bawah. Ini ada yang namanya volume sisa. Volume sisanya itu ada 1000. Kemudian kapasitas vital. Nah, kapasitas vital di situ ada berapa? Nah, jadi kapasitas vital ini ada 3500. Itu dari mana? Ini nggak ada spidol ya. Oke, jadi kita lihat dari sini. Nah, kita jumlahkan volume cadangan inspirasi dengan volume tidal, kemudian volume cadangan ekspirasi. Berarti kira-kira berapa? 1500 ditambah 500 ditambah 1500. Berapa? 4500. Ini. Ya, berarti 3500. Sesuai enggak sama yang di buku? Oke, kemudian yang volume total paru-paru di situ ada berapa? 4500. Berarti tadi yang jumlah ini ditambah dengan volume sisa ditambah 1000 menjadi volume total paru-paru menjadi 4500. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, untuk volume udara pernapasan sudah selesai. Kita lanjut ke
Nah, kita lanjut ke bahaya merokok bagi kesehatan sistem pernapasan. Nah, apa saja sih senyawa toksik yang ada pada asap rokok? Yaitu yang pertama ada karbon monoksida atau CO. Nah, karbon monoksida ini ya CO. Nah, karbon dioksida ini mengandung gas beracun, tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian terkandung sebanyak 3-15%. Nah, terkandung ya, ini yang 3-5% ini apa? Karbon monoksida. Yang terkandung ada di mana? Yang terkandung di mana? Terkandung di dalam ya, di dalam asam rokok. Kemudian, nah, menghirup CO ini, menghirup karbon monoksida ini dapat berakibat tubuh menjadi lemas hingga kematian. Nah, jadi kalau kalau orang-orang yang perokok aktif nih ya, mereka kan berarti banyak menghirup karbon monoksida ini ya. Nah, semakin banyak maka mereka akan mengalami yang namanya badan lemes, kemudian menimbulkan kematian. Nah, kemudian ada yang namanya nikotin. Nah, ini berarti berbahaya ya. Kalian kalau kalau lagi santai, lagi duduk terus di sampingnya ada orang merokok, kalian kalau sebisa mungkin kalian itu ya menghindar ya. Siapa? Alvin merokok? Enggak ya? Enggak. Ibu percaya di sini itu enggak ada yang merokok, oke? Kita doakan saja. Nah, kemudian senyawa yang kedua yaitu nikotin. Nah, apa itu nikotin? Nah, nikotin ini adalah zat stimulan yang membuat ketagihan. Nah, jadi kenapa sih rokok itu membuat ketagihan? Apa yang membuat ketagihan? Ternyata di dalamnya itu ada yang namanya nikotin, yaitu zat stimulan yang membuat ketergantungan. Kemudian, nikotin ini mempercepat denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Nah, orang yang sering rokok, dia denyut jantungnya akan cepat. Kemudian yang ketiga, nah, nikotin ini menimbulkan efek. Apa efeknya? Ya, kecanduan berat, kemudian gangguan pada saraf dan penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, nah, zat yang ketiga ini ada tar. Nah, tar ini adalah partikel padat yang berwarna coklat yang masuk bersama asap rokok. Nah, kemudian tar ini menempel pada dinding saluran pernapasan, kemudian pada paru-paru. Kalian pernah lihat nggak sih bungkus rokok? Kan ada gambarnya ya, ada gambar paru-paru, terus gambar apa lagi tuh? Tenggorokannya bolong. Nah, kalian perhatikan nggak sih paru-paru yang perokok dengan yang tidak perokok? Iya, yang perokok itu hitam, terus yang nggak perokok putih. Nah, tar ini juga dapat menyebabkan kanker yang bersifat karsinogen. Menyebabkan kanker karena bersifat karsinogen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, Bu, apa yang terkena pengaruh dari merokok itu hanya dialami oleh yang perokok saja? Yang nggak merokok apakah tidak terkena? Kira-kira gimana? Kalau kena asapnya, oke. Nah, ini ada resiko perokok pasif. Perokok pasif berarti apa? Perokok pasif berarti apa? Perokok pasif? Ya, yang menghirup berarti yang tidak
merokok. Nah, jadi orang yang tidak merokok alias perokok pasif itu bisa terkena resikonya, yaitu bisa terjadi atau mengalami penyakit jantung. Nah, perokok pasif tua atau muda ini tetap beresiko terkena penyakit jantung. Kemudian ada kanker paru-paru. Nah, perokok pasif beresiko terkena kanker paru-paru. Nah, tahu ya kenapa terkena ini, tahu ya? Karena tadi rokok mengandung apa? Mengandung 3 senyawa toksik. Apa aja? Karbon monoksida, nikotin. Oke, yang mengandung apa? Yang mengandung bahan berbahaya. Iya. Sehingga perlu kita hindari ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan ini bisa berupa asma atau sulit bernapas, kemudian batuk berkepanjangan, dan alergi. Kemudian penyakit pada anak bisa juga dialami oleh anak-anak, pertumbuhan paru-paru yang lambat, kemudian asma, dan radang saluran pernapasan. Kalian pernah lihat nggak sih orang tua yang sedang bawa anaknya, bapak-bapak, terus mereka ngerokok di depan anaknya? Lihat ya, itu padahal berbahaya ya, seharusnya dihindarkan dari anak kecil ya. Kalian kalau punya keponakan atau punya adik, kalau kalian sayang sama adiknya, kalian jauhkan adik dari asap rokok ya. Oke, berarti sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Oke, setelah ini kakak ibu mau kalian membentuk kelompok. Kenapa? Sebaris? Yaudah, sebaris ya. Ambil 2 kelintingan. Jadi di kelintingan ini ada soal, nanti kalian jawab. Silakan per kelompok perwakilan mengambil 2 kelintingan. Silakan diambil. Nah, soalnya ya sebaris. Ngambil 2 ya, sebaris ngambil 2. Nah, silakan soalnya kalian kerjakan di lembar kertas. Silakan. Ini berarti itu. Ya, silakan kerjakan di lembaran kertas. Orang yang jarang berolahraga. Kenapa? Kira-kira apa itu? Oksigen yang keluar sedikit. Terus karena oksigen yang keluar sedikit. Ya. Nanti maju ya. Disampaikan kan cuman nyampein doang. Ya, bebas kan banyak orangnya. Nanti kalau sudah selesai semua, nanti itu ya disampaikan di depan ya, bareng-bareng nggak sendirian. Membentuk pendapat. Udah selesai? Udah. Oke, ibu mau perwakilan 2 kelompok maju menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok laki-laki 1, kelompok perempuan 1. Kelompok perempuan dulu deh, yang sebelah sana. Ayo maju 1 kelompok. Ayo. Kelompok 2, oke. Ini kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusinya. Bisa didengar ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kita. Dua. Menyampaikan. Iya. Dengerin.
Latihan mendadak. Oke, sudah selesai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Loh. Oke, ini dari kelompok 1 ya. Bisa diperhatikan ya. Mereka mau menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena setelah seseorang berlari, dia menggunakan banyak energinya sehingga reaksi pernapasan menjadi cepat atau yang disebut was-wasan. Ya, was-wasan. Terus Karena energi yang dikeluarkan sedikit sehingga orang-orang itu lebih cepat lelah dari yang sering olahraga. sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada, ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk teman kita. Dong, tadi faktor yang mempengaruhi pernapasan ada apa saja? Usia, terus jenis kelamin, nah posisi tubuh, suhu tubuh, dan jenis kegiatan. Terus tadi di volume udara pernapasan itu ada apa saja? Oh, volume tidal, terus volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, terus apa? Iya, terus apa lagi yang terakhir? Volume sisa, volume paru-paru, volume total paru-paru. Oke. Nah, yang cowok-cowok dengerin ya, kalian kan udah tahu ya, rokok itu mengandung banyak zat berbahaya. Tadi ada apa saja? Nikotin, terus karbon monoksida, sama satunya tar. Nah, itu kan masing-masing memiliki apa? Memiliki dampak yang berbeda-beda. Bahaya nggak sih? Bahaya nggak ya? Nah, jadi Ibu harap kalian di kehidupan sehari-hari itu bisa menghindari hal itu. Kalau bisa menjauh ya. Belum saatnya, oke? Kemudian yang perempuan atau untuk semuanya nih, kalian itu kalau misalkan di dekat atau di sekitar kalian ada orang yang merokok, sebisa mungkin kalian menghindar ya. Jangan malah kalian mendekat atau menghirup asap rokok ya, karena itu juga dapat berdampak ke kalian. Tahu ya tadi ya, dampak apa? Dampak perokok pasif ya, bisa menimbulkan gangguan pernapasan, kemudian asma, terus gangguan yang lainnya. Oke. Nah, untuk minggu depan kita melanjutkan materi sistem ekskresi. Nanti silakan dibaca-baca terlebih dahulu ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru? Seru, senang ya? Senang apa enggak? Senang, oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.